Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Wah, Cici yakin dan percaya semua adik-adik yang ada di rumah sudah nungguin nih kebaktian sekolah minggu. Sekarang Cici mau tanya, sekarang jam berapa ya adik-adik ya? Jam 10 pagi, Ci. Wah, Ciose dan Cilisti sudah siap untuk kembali lagi memulai dalam kebaktian sekolah minggu live streaming GSRI Karawang, Pos PI Cikarang, dan Pos PI Cikampek. Cici yakin dan percaya kalian sudah mandi, sudah kan, sudah rapi menggunakan pakaian sopan. Nah sekarang yang masih duduk-duduk, yang di rumah Cici ajak untuk berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memulai kebaktian ini ya. Adik-adik, dengan sikap yang baik kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ikuti Ciosepin. Tuhan Yesus, Allah yang sangat baik, sungguh kami berterima kasih, atas pimpinan Tuhan, bagi kami semua. Saat ini kami berterima kasih, kami diberikan kesempatan, untuk datang, beribadah, memuji Tuhan,
Tuhan. Dan juga mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin ibadah kami. Sehingga boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, meskipun saat ini kita beribadah di rumah, tetapi Ciosepi dan Cilisti terus mengingatkan untuk tidak bosan-bosannya beribadah, meskipun sampai saat ini kita beribadah melalui online, tetapi kiranya tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Sekarang semuanya belum boleh duduk karena Cici mau tanya, masih ada sukacita kan hari ini? Wow, masih ada? Pasti ada sukacita ya, Ci. Ciose juga tentu pasti sukacita ya. Kita mau menyanyikan lagu yang berikutnya yaitu Sungai Sukacitamu. Kalau sukacita itu wajahnya sedih atau senyum sih, Ci? Senyum. Iya ya, kalau sukacita berarti mukanya gimana? Tersenyum ya. Oke, kita menyanyikan pujian ini Sungai Sukacitamu pakai gerakan, oke? Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita semuanya. Mari kita menyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku
Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kasih Tuhan untuk kasih dalam Tuhan hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih Terima kasih karena Engkau karena mau Engkau mengasihi kami, mau mengasihi kami, anak-anak anak-anak yang suka yang tidak suka taat, tidak taat, yang suka membuat hati hati Tuhan sedih. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami hari ini kami mau belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin ibadah sekolah minggu dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga berkati Tuhan juga memberkati Cihesti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada Pada Cihesti Cihesti dipersilakan. dipersilakan. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kalian kembali pagi ini. Setelah tadi kalian sudah memuji Tuhan, sekarang waktunya kalian mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Ciheti mau cerita dulu nih pengalaman Ciheti jalan-jalan ke taman kota sore kemarin. Pada waktu sore kemarin, Ciheti jalan-jalan. Ternyata di taman itu begitu banyak anak-anak yang bermain di sana. Ada yang bermain lompat tali, ada yang main sepeda, ada yang berlari. Wah, seru sekali. Sampai akhirnya Ciheti mendengar sesuatu. Sepertinya alunan musik. Musik gitar. Wah, siapa tuh ya yang main ya? Wah, ternyata ada anak laki-laki sedang duduk main gitar. Suaranya merdu sekali. Pantas aja banyak orang yang melihatnya mengerumuni dia. Tapi adik-adik, ternyata dia tidak hanya sekedar duduk di kursi. Dia duduk di kursi roda. Ternyata dia lumpuh. Dia tidak bisa jalan ya. Ciheti cepat-cepat tanya kepada orang-orang yang ada di sana. Ingin cari tahu siapa dia. Terus sejak kapan dia lumpuh kayak gitu ya. Ternyata dia bernama Tony. Dia sudah lumpuh sejak kecil. Ada suatu peristiwa ketika dia bayi, dia terjatuh dari kasur. Sehingga menyebabkan kakinya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Sehingga dia lumpuh sampai dengan sekarang. Tapi meskipun demikian, Tony ini sangat bersuka cita sekali menikmati hidupnya. Dia bahkan berbakat sekali. Dia bakat main musik, dia juga memiliki suara yang merdu untuk bernyanyi, menghibur banyak orang yang ada di taman kota itu. Tony, Sabtu depan Ciheti mau datang lagi mau lihat Tony main gitar dan bernyanyi. Di dalam perjalanan pulang, Ciheti lalu mengingat ada satu kisah di dalam firman Tuhan yang mencatat ada seorang bapak yang juga lumpuh sejak lahir. Bapak ini tidak memiliki kursi roda seperti Tony. Pada waktu itu memang tidak ada kursi roda. Tetapi apa yang bapak ini lakukan? Tiap hari dia diusung oleh saudara-saudaranya untuk datang ke suatu tempat. Di mana ya dia datang ya? Ke taman kota seperti Tony? Bukan. Jadi dia diusung oleh saudara-saudaranya untuk diletakkan di depan bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah adalah rumah Allah.
bait itu rumah, jadi bait Allah adalah rumah Allah, tempat di mana Allah tinggal. Di situ ada banyak pintu gerbang. Salah satunya bernama Gerbang Indah. Tiap hari bapak yang lumpuh itu diletakkan di depan Gerbang Indah. Lalu apa yang dia lakukan? Dia meminta sedekah. Setiap orang yang datang ke bait Allah itu dia mintain sedekah. Kasihan Pak, sedekahnya Pak. Begitu tiap hari. Kenapa dia nggak masuk aja ke bait Allah ya? Oh, ternyata ada suatu aturan bahwa orang-orang lumpuh, orang-orang cacat seperti Bapak itu tidak diperbolehkan masuk ke bait Allah. Sebab bait Allah adalah tempat kudus, tempat yang suci. Sehingga mereka hanya bisa berada di luar gerbang bait Allah. Dan mereka diperbolehkan untuk meminta sedekah. Nah, adik-adik, pada suatu sore, tepatnya pukul 3, ada begitu banyak orang datang ke bait Allah untuk berdoa. Tiba-tiba terlihat ada Bapak Petrus dan Bapak Yohanes datang. Wah, mereka berdua juga hendak naik ke bait Allah untuk berdoa. Adik-adik, lihat, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes dimintain sedekah. Pak, kasihani saya Pak, sedekahnya Pak, kasihan. Adik-adik, Bapak itu semua orang yang ada melalui dia, semuanya dimintain sedekah. Wah, kira-kira apa ya yang Bapak Petrus lakukan ya? Apakah dia memberi uang? Oh, coba dengar. Bapak Petrus berkata sesuatu. Lihatlah kepada kami. Iya, sedekahnya Pak. Kasihan, sedekahnya Pak, kasihani saya. Bapak Petrus lalu menjawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi yang aku punya, aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat, berjalanlah. Bagaimana saya bisa berdiri? Adik-adik, Bapak itu dibantu oleh Bapak Petrus untuk berdiri. Adik-adik lihat, Bapak itu bisa berdiri. Mata kaki dan kakinya kuat. Adik-adik, luar biasa. Ini sebuah mukjizat. Wah, dengar, Bapak itu teriak-teriak kegirangan. Aku bisa berdiri. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Bapak-bapak. Aku sudah bisa berdiri, aku sudah bisa berdiri. Adik-adik, begitu banyak orang yang takjub melihat mukjizat itu. Banyak orang kemudian berkerumun, saling bertanya, kok bisa ya? Dia sudah lumpuh sejak lahir. Bahkan aku dengar dia sudah lumpuh selama 40 tahun. Kok bisa ya dia bisa berdiri? Ini suatu mukjizat, ini sungguh luar biasa. Wah, Bapak itu kegirangan sekali. Dan akhirnya bersama dengan Bapak Petrus dan Bapak Yohanes, Bapak itu masuk ke bait Allah. Nah, adik-adik, kuasa dari mana sih? Kok bisa Bapak Petrus melakukan mukjizat itu? Dia yang tadinya lumpuh selama 40 tahun, lumpuh loh sejak lahir, tapi kenapa bisa berdiri? Ternyata kuasa itu didapatkan dari Tuhan Yesus,
Dialah Allah yang menciptakan manusia. Dialah Allah juru selamat kita. Dia sungguh sangat berkuasa. Tidak hanya menyelamatkan orang berdosa, tetapi juga bisa menyembuhkan. Tuhan Yesus selama hidupnya di bumi ini, dia terus melakukan banyak mukjizat. Orang buta dapat melihat, orang lumpuh dapat berjalan. Oleh karena itu dia memiliki kuasa yang begitu besar sebab dia adalah Allah yang maha kuasa. Bapak Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dia juga diberikan kuasa tidak hanya untuk memberitakan Injil keselamatan tetapi juga untuk menyembuhkan. Nah, di sore itu ada seorang bapak lumpuh yang sudah disembuhkan dan dia sekarang sudah bisa berjalan dengan sukacita. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Mengajarkan kita untuk mengingat bahwa Yesus adalah juru selamat yang berkuasa. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ketika kita melihat ada orang sekeliling kita yang sakit? Oh, mungkin oma kita sakit di rumah. Kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki uang yang banyak untuk membawa mereka ke rumah sakit. Tetapi dengan sederhana kita bisa berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan yang terbaik. Kita bisa mendoakan mereka. Inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus ingat ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu berdoa. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita hari ini, Cici mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Roma 1 ayat 4b. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Sekali lagi ya, dia adalah anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4b. Wah, ayat ini cukup pendek sekali sehingga mudah untuk diingat. Oh iya, ada satu lagi. Ada satu lagu baru yang Ciheti mau ajarkan kepada kalian untuk mengingat firman Tuhan hari ini. Judulnya Emas dan Perak Tak Kupunya. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Emas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku beri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Jalan lompat dan puji Tuhan, jalan lompat dan puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar kami betapa Engkau sangat berkuasa. Terima kasih Tuhan,
firman-Mu ini menolong kami untuk percaya dan bahkan Roh Kudus menolong kami untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan ya adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ciheti. Nah adik-adik, Cici mau mengingatkan kembali kepada kita, yaitu yang firman Tuhan sudah disampaikan tadi, yaitu apa? Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat hebat. Dan ia adalah Allah yang maha kuasa dan sangat baik. Yang lumpuh tadi kini bisa berjalan. Bapak yang tadi sangat senang dan dia bersyukur kepada Tuhan. Dan ia kini menjadi anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah sekarang adik-adik yang di rumah juga tentu mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau percaya kepada Tuhan, ia adalah Allah yang sangat hebat, maha kuasa dan sangat baik. Nah kita mau bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan kita akan memberikan persembahan kita yang sudah adik-adik kumpulkan. Nanti kalau kebaktian gereja sudah kembali dibuka, kalian bisa membawanya ke gereja. Kita akan menyanyikan pujian yaitu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, besar. Dia senang dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Adik-adik semua, Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang sangat besar. Kita sudah memuji Tuhan dengan semangat, kita juga sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita. Kita satu dalam doa, ikuti Ciosepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan, ajar kami untuk senantiasa, boleh sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan yang juga memimpin, supaya kami minggu yang akan datang boleh beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami menutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa
dan selesai. Selamat Selamat hari hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.